semalam. Berdua Mbak. Iya. Duel. Aku enak lihat tuh. Duel. Duel. Kristus bangkit, Kristus mulia, mari kita wartakan, yang jahat dikalahkannya, mari kita wartakan, mau dihancurkannya, Kristus memenang jaya, dalam suka ada suka, mari kita wartakan, dalam maut ada hidup, mari kita wartakan, salib sumber bahagia, Kristus memenang jaya. Tes. Nyanyian baru antar Nanti ini ketok tangan nih. Jadi milih sini. Nyanyian baru apa tuh?
Selamat pagi para suster, frater, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Gereja Katolik Roma Redemptor Mundi, Surabaya. Sebelum misa kudus dimulai, marilah kita mendoakan Ratu Surga dan litani syukur pasca pandemi COVID-19 terlebih dahulu. Silakan berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga bersukacitalah, aleluya, sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya, sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan mendoakan litani syukur pasca pandemi COVID-19. Silakan berlutut. Marilah kita menghadap hadirat Allah yang menjadikan segala sesuatu baru atas segala berkat dan rahmat yang kita terima selama pandemi COVID-19. Karena Ia telah mengingatkan kita akan kerapuhan hidup, melindungi kita saat tidak ada satu orang pun yang berani memberikan perlindungan kepada kita, dan membuka pikiran kita untuk hal yang benar-benar penting. Marilah kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena Ia telah mengizinkan kita untuk terhubung satu sama lain melalui iman dan cinta, terlepas dari keterasingan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Marilah kita berterima kasih kepada Tuhan. Bagi kebaikan dari tangan-tangan penuh kasih, dari mereka yang memberi kami bantuan atas ilmu, sosial dan spiritual, yang ketika melakukan hal itu mereka berisiko dan mengancam nyawa mereka sendiri. Marilah kita berterima kasih kepada Tuhan. Untuk karunia obat-obatan dan vaksin yang ditemukan guna memerangi virus dan karunia imunitas yang diberikan pada umat manusia, marilah kita berterima kasih kepada Tuhan. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menjelajahi pemikiran seluruh umat-Mu. Engkau mengetahui seluruh keluh kesah kami. Tidak ada air mata yang kami tumpahkan dengan sia-sia bagi-Mu. Tidak ada pula kegembiraan yang kami rayakan secara asing bagi-Mu. Engkau sendiri telah datang dan memasuki dunia yang penuh dengan penderitaan ini, sehingga Engkau memahami ketakutan kami akan penderitaan dan kematian. Terimalah ucapan syukur kami atas kasih setia-Mu kepada kami selama pandemi COVID, sama seperti pada saat Engkau menangisi kematian Lazarus. Hembuskanlah nafas kehidupan abadi kepada semua orang yang meninggal karena virus corona. Engkau telah mengubah ketakutan kami menjadi sukacita. Untuk itu kami berterima kasih dan memuji-Mu. Bagi-Mu kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bunda Maria Rosario Suci Manawang, Santo Rafael Sang Malaikat Agung, Santo Martinus de Porres, Santo Lorenzo Ruiz, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 29 April 2023, merupakan peringatan Santa Katarina dari Siena. Misa Kudus akan dipersembahkan oleh Reverendus Pater Jose Tonamoko Bernarda Junior OP bersama Diakon Agustinus Hermawan OP.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau. Kami meluhurkan Dikau. Kami menyembah Dikau. Kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus. Hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, Engkau mengorbankan hati Santa Katarina dengan kasih ilahi. Setiap kali ia merenungkan sangsara Kristus dan melayani gereja-Mu. Semoga berkat doa permohonannya, umat-Mu yang dipersatukan dengan misteri Kristus selalu bersuka cita memandang kemuliaan-Nya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih, inilah berita yang telah kami dengar dari Yesus Kristus dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita membuat Allah menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutulis kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dia
Dialah pendamaian untuk segala dosa kita. Malahan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang mengampuni segala kesalahan dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak terus-menerus ia murka, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takwa. Sebab Dia sendiri tahu dari apa kita dibuat. Dia sadar bahwa kita ini debu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tetapi kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya. Sebagaimana kekal abadilah kebaikannya atas anak cucu mereka, asal saja mereka tetap berpegang pada perjanjiannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya, 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 haleluya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan-Mu Kau nyatakan kepada orang kecil. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan-Mu Kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan Bapa kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Datanglah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi semuanya. Pada hari ini mungkin ada yang heran mengapa tiba-tiba jumlah
umat yang ikut misa bertambah dan ada kornia. Nah, ini terjadi karena Santa Katarina di Siena. Ini peringatan wajib, tapi buat kita sebagai pesta besar, karena memang berpengaruhnya Santa Katarina besar sekali, kuat sekali buat gereja dan kita semua. Dia anggota Dominikan awam. Kalau kita bicara tentang Ordo Dominikan, ini warisan dari Santo Dominikus. Dia membangun bukan hanya biarawan, kelompok biarawan, romo dan bruder, tapi ada juga susternya dan ada awamnya. Dan sekarang ada juga fraternal confraternities, di mana romo projo termasuk uskup dan sekardinal juga menjadi Dominikan, bisa pakai jubahnya dan mengikuti cara hidup Dominikan. Jadi ini warisannya Santo Dominikus, di mana dia kasih kesempatan peluang mereka yang mau mewartakan sabdanya, Tuhan ada tempatnya. Karena waktu itu ya yang bisa menjadi seorang pewarta hanya uskup-uskupnya, romonya juga gak bisa. Tetapi karena ada kebutuhan besar di mana banyak orang yang tersesat, Santo Dominikus membangun kelompok atau keluarga, sekeluarga pewarta, di mana semua juga sama saja bisa mewartakan kabar baik dan Injilnya kepada orang, khususnya mereka yang dalam kebingungan, bingung waktu itu. Dan kalau kita lihat, bukan hanya romonya dan semua adalah bisa menjadi seorang pewarta. Jadi di ujung nama ada disebut OP, Ordo Pewarta. Dan kalau buat mereka yang awam, ya memang ada sedikit perbedaan cara hidup. Kalau romo dan suster, mereka meninggalkan semuanya dan masuk ke biara dan tinggal di sana. Awam tetap di rumahnya masing-masing, di keluarganya masing-masing. Tujuannya adalah hanya untuk memperkaya cara hidup dengan ajaran dan dengan teladannya Santo dan Santa dan ajarannya Santo Dominikus. Nah, salah satunya yang menjadi teladan kita, Santa Katarina di Siena. Dia seorang perawan dan pujangga gereja, karena dia benar-benar berani mengkonfrontasi atau mengasih penjelasan waktu ada kebingungan dalam gereja zamannya. Jadi ini menjadi undangan kita semua, menjadi peluang, ada peluangnya. Masih bisa hidup seperti biarawan atau biarawati, ada formasinya, tetapi tetap tinggal di rumah kita masing-masing sebagai awam. Tapi hidupnya diperkuat atau diperkaya dengan ajaran sesuai dengan panggilan Santo Dominikus. Nah, kita berdoa dengan perantaraan Santa Katarina di Siena, kita juga bisa menjadi seorang yang berani dengan rendah hati, tetap saja, tentu saja kita mewartakan kabarnya Tuhan Yesus, dan kita coba menghidupi dalam hidup kita masing-masing dimanapun kita berada. Jadi ini satu keunggulannya Dominikan awam, mereka di mana saja, di tempat kerja, di keluarga, di mana-mana saja terasa dan kelihatan bedanya. Mengapa mereka lebih berkomitmen untuk mengikuti Tuhan Yesus? Karena mereka berjanji bahwa menjadi kehadiran mereka pewartaan, kehadiran mereka sangat sesuai dengan panggilannya Tuhan dan menurut teladan Santo Dominikus. Amin.
Saudara-saudara, dalam pembaptisan kita telah dikuburkan bersama Kristus dan dibangkitkan dari mati bersama Dia pula. Marilah kita mohon kepada Bapa kita agar berkenan mengabulkan permohonan-permohonan kita sambil berseru. Ya Tuhan, Engkau memiliki sabda hidup yang kekal. Semoga gereja Allah yang dipenuhi dengan penghiburan Roh Kudus senantiasa mendapatkan dorongan untuk mewartakan damai dan persatuan tanpa henti-hentinya. Kami mohon. Ya Tuhan, Engkau memiliki sabda hidup yang kekal. Semoga perbuatan-perbuatan cinta kasih kami dan keterlibatan kami untuk kepentingan orang lain senantiasa menunjukkan kehadiran Kristus yang menyelamatkan dunia saat ini. Kami mohon. Ya Tuhan, Engkau memiliki sabda hidup yang kekal. Semoga sabda Tuhan yang seringkali menimbulkan penindasan dan perselisihan diterima dalam kesetiaan pada Kristus dan manusia, sambil menghindari sikap tidak toleran dan tertutup. Kami mohon. Ya Tuhan, Engkau memiliki sabda hidup yang kekal. Semoga kami dengan rendah hati mempertahankan iman kami akan misteri Ekaristi, karena disinilah Kristus menampakkan diri dan menarik hati manusia sebagai makanan hidup bagi hidup kekal. Kami mohon. Ya Tuhan, Engkau memiliki sabda hidup yang kekal. Kita juga mau berdoa untuk wujud khusus misa pada hari ini. Syukur atas ulang tahun Dusing Jawi yang ke-63 dan Ibu Maria Monica Winnie. Mohon rahmat kesehatan, panjang umur, dan kasih karunia untuk mereka berdua. Mohon rahmat kesembuhan untuk Natalia di ICU Rumah Sakit Bayangkar, Evans Aspi, Bapak Budi Harto, dan Bapak Petrus Paulus yang sakit meropati, sakit kaki dan tenggorokan. Semoga Tuhan mengangkat sakit penyakitnya dan pulih kembali. Mohon agar Valentinus Stephen Gunawan mendapatkan pekerjaan baru yang lebih baik. Mohon penyertaan Tuhan Yesus dan Bunda Maria supaya mendapatkan pekerjaan. Mohon pertolongan Tuhan Yesus dan perlindungan Bunda Maria agar kami terhindar dari pengusiran karena belum membayar sewa tempat tinggal. Mohon diberi kekuatan di dalam menjalani pencobaan ini. Mohon kemurahan Tuhan untuk membuka dan melembutkan hati yang keras. Mohon pengampunan dosa bagi jiwa-jiwa Bapak engkau tercinta Ignatius Suwandi Edianto yang 6 tahun lalu dipanggil Tuhan, Mama Maria Rangel, Bapak FX Alek Lengkong, Joni Herianto, Agustina Rati Dwi Wahyuni, dan semua jiwa-jiwa di api penyucian dan jiwa-jiwa yang minta didoakan. Kami mohon. Ya Tuhan, Engkau memiliki sabda hidup yang kekal. Untuk wujud kita masing-masing dan untuk setiap doa orang yang kita doakan. Kami mohon. Ya Tuhan, Engkau memiliki sabda hidup yang kekal. Tuhan Yesus, bantulah kami berjalan menuju Dekau, juga di saat sabda-Mu nampak berat bagi kami. Berkenankanlah kami mengulangi kata-kata Petrus dengan penuh semangat. Sabda-Mu adalah sabda hidup kekal, dan kami percaya bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah. Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, kuduskanlah kurban keselamatan yang kami persembahkan kepadamu pada peringatan Santa Katarina. Terdorong oleh nasihatnya, semoga kami dapat mewartakan kasih-Mu dengan hati yang lebih berkobar-kobar. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab dalam diri para kudus yang membaktikan diri kepada Kristus demi kerajaan surga, pantaslah kami merayakan penyelenggaraanmu yang mengagumkan. Engkau mengambilkan hakikat manusia pada kekudusannya seperti awal mula, dan menuntunnya untuk mengalami anugerah yang disediakan dalam dunia baru. Sebab itu bersama-sama malaikat dan para kudus kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sangsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vincentius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau.
dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Marilah kita memberikan salam damai. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Saudara-saudari, marilah kita menyiapkan diri untuk menerima komuni rohani. Marilah kita mendoakan doa komuni rohani. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi dari segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memeluk-Mu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya dengan-Mu, dan jangan izinkan aku terpisah dari-Mu. Amin.
Berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah memuaskan kami dengan santapan surgawi. Semoga santapan rohani yang kami terima pada peringatan Santa Katarina ini menjadi bekal penciarahan kami menuju hidup abadi. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, misa telah selesai, pergilah dalam damai. Syukur kepada Allah. Setelah kita menerima santapan rohani, kami mengundang para romo, frater, suster, dan Bapak Ibu semuanya untuk hadir menikmati santapan jasmani yang disediakan di sebelah barat gereja.